Negara ini memiliki peluang yang sangat besar dari kalkulasi dan perhitungan yang dilakukan oleh Bappenas, yang dilakukan oleh McKinsey, yang dilakukan oleh Bank Dunia. Kita memiliki peluang di tahun 2040-2045 negara kita ini akan menjadi negara 5 besar ekonomi terkuat di dunia, nomor 4 kita nanti, insya Allah. Di tahun 2030 kurang lebih kita akan menjadi 7-10 besar ekonomi terkuat di dunia. Jokowi masuk 13 besar tokoh muslim paling berpengaruh dunia. Kadrun kejang-kejang. Ditulis oleh Manuel. Kalau kita bicara tentang Presiden Joko Widodo, tidak akan ada habis-habisnya kekaguman rakyat terhadapnya. Yang sangat mengagetkan bukan hanya pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang melejit sampai masuk ke dalam negara 7 besar dunia, melainkan Presiden Joko Widodo berhasil secara personal mendapatkan gelar 13 muslim paling berpengaruh di dunia. Ini adalah sebuah hal yang kita kagetkan bersama-sama dan membuat mata melongo dan mulut ternganga. Radikalis dan kadrun pun terkencing-kencing. Karena selama ini dicitrakan Presiden Joko Widodo adalah presiden yang anti dengan Islam dan dianggap sebagai PKI oleh pendukungnya Anies Baswedan. Selama ini pencitraan Presiden Joko Widodo bukan sebagai muslim, namun sebagai Presiden Indonesia yang bekerja bagi rakyatnya. Presiden Joko Widodo menganggap bahwa agama adalah ranah yang berbeda dengan politik. Presiden Joko Widodo bisa memisahkan antara kehidupan pribadi dengan pekerjaan. Demikian juga dia bisa memisahkan antara agama dan pekerjaannya, karena dia tahu sebagai muslim yang taat, ketika mengurusi urusan rakyat Indonesia yang beragam, agama sementara dikesampingkan terlebih dahulu, karena itu merupakan ranah privat. Berbeda dengan musuh politiknya, justru Amin Rais, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan berbagai sosok yang dikenal agamis lainnya menggunakan isu agama untuk mengangkat popularitas mereka. Alhasil, mereka jatuh pecah berkeping-keping dan menjadi pecundang sampah politik. Amin Rais memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan sebagai gelandangan politik sampai selama-lamanya. Dia sedang hidup di neraka dunia melihat bagaimana seorang pebisnis kayu dan furnitur dari daerah Solo bisa menjabat menjadi presiden. Sedangkan dia sendiri adalah lulusan Amerika S3 yang ternyata nggak bisa jadi apa-apa di negara Indonesia yang kita cintai. Dari sini membuktikan bahwa tanpa menggunakan isu-isu agama, Presiden Joko Widodo bisa membuktikan bahwa dia bisa menjadi 13 besar tokoh muslim paling berpengaruh di dunia. Di dalamnya tidak ada Rizik Syihab, tidak ada Anies Baswedan, tidak ada Amin Rais, tidak ada Prabowo Subianto, tidak ada Egy Sujana, tidak ada Bambang, tidak ada Surya Paloh, tidak ada orang-orang Demokrat, tidak ada Susilo Bambang Yudhoyono, tidak ada Agus Harimurti Yudhoyono. Dan Presiden Joko Widodo masuk ke dalam tokoh besar muslim di dunia dan bersama dengan almarhum Buya Syafi'i Ma'arif, Kiai Said Akil Siroj, Habib Lutfi bin Yahya, Gus Yahya, almarhum Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, dan tokoh-tokoh NU yang justru tidak mau mengutamakan agama di dalam berpolitik dan berorganisasi.
orang-orang yang tidak memanfaatkan agama untuk melakukan politisasi ayat dan mayat justru menjadi tokoh besar di dunia dan mempengaruhi seluruh rakyat. Coba kita bayangkan, kalau para pecundang politik itu yang menghancurkan karakter Ahok menjadi tokoh penting di dunia. Betapa buruknya wajah agama Islam ketika digunakan untuk melakukan politisasi suku, agama, ras, dan antar golongan oleh Anies Baswedan dan pendukungnya. Dan ternyata Islam dunia mengakui bahwa Presiden Joko Widodo dan tokoh-tokoh nasionalis lainnya yang masuk ke dalam orang besar di dunia. Inilah yang membuat saya lega bahwa ternyata wajah agama Islam masih mulia karena diisi oleh orang-orang baik, bukan para politisi busuk. Dan saya berharap nanti ke depannya Ganjar Pranowo bisa menjadi penerus Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan tongkat estafet pembangunan bangsa dan manusia Indonesia yang bermartabat dan beragama, namun tidak menggunakan agama seperti Anies Baswedan yang mengeksploitasi ayat dan mayat. Sebagai orang Kristen, saya bersyukur bahwa tokoh-tokoh dunia memiliki agama yang mencerminkan kedamaian dan juga cinta kasih. Ternyata agamanya Presiden Joko Widodo merupakan agama yang juga mengajarkan kebaikan, tidak seperti yang dicitrakan selama ini oleh Bahar dan Rizik dengan kalimat kotornya dan radikalnya Felix Xiao. Justru dengan mencintai bangsa dan negara ini, mereka bisa dijadikan orang tokoh agama yang berpengaruh di dunia. Saya berharap video ini bisa menjadi pengharapan sekaligus doa bagi Ganjar Pranowo untuk meneruskan ke tokoh dan kepemimpinan yang sudah dimulai oleh Presiden Joko Widodo selama 10 tahun belakangan ini. Dan saya yakin Tuhan pasti memberkati negara ini melimpah-limpah, seperti bagaimana Dia pernah memberkati bangsa-bangsa pilihan. Gambar sosok yang takut akan Tuhan tentunya juga takut melakukan politik ayat dan mayat, seperti yang dilakukan oleh manusia busuk di tahun-tahun belakangan ini. Masuk ke dalam 13 besar tokoh dunia bukanlah hal yang sepele dan enteng dilakukan. Dan tentunya para Wahabi dan radikalis Hizbut Tahrir Indonesia terkentut-kentut melihat Presiden Joko Widodo yang dianggap sebagai tokoh muslim paling berpengaruh positif di dunia. Mana nih suara Arie Untung dan juga para penganut Kaham Khilafah? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.